is in good shape. Manchester United bersiap hadapi ujian terberat pekan ini. Sejumlah pertandingan seru akan tersaji di pekan ke-13 Liga Inggris musim ini. Salah satu duel menarik adalah pertemuan Chelsea vs Manchester United. Pertandingan Chelsea lawan United baru akan digelar Minggu malam pukul 23 waktu Indonesia Barat, tanggal 28 November tahun 2021, di Stamford Bridge. United bertandang ke markas Chelsea dengan situasi kurang baik. Mereka baru saja memecat manajernya Ole Gunnar Solskjaer dan sebagai gantinya mereka menunjuk Michael Carrick memimpin tim untuk pertandingan yang akan datang. Setan Merah hingga kini masih mencari pelatih kepala sementara hingga akhir musim ini. Nama Brendan Rodgers, Erik ten Hag, Mauricio Pochettino, Julen Lopetegui dan Zinedine Zidane semuanya telah dikaitkan dengan posisi tersebut. Sebelumnya, di bawah asuhan Solskjaer United mengalami sejumlah kekalahan. Mereka 6 kali mengalami kekalahan dalam 12 pertandingan terakhir di semua kompetisi. Posisi Manchester United pun semakin terpuruk di klasemen Liga Inggris. United kini terpental dari 6 besar klasemen setelah dicukur oleh tim Gurem Watford pada hari Sabtu. Sentuhan manis Michael Carrick dalam memanfaatkan peran Cristiano Ronaldo. Michael Carrick memberikan beberapa sentuhan baru pada taktik Manchester United. Salah satunya adalah dengan memainkan Cristiano Ronaldo untuk peran penyerang kiri dan Anthony Martial sebagai penyerang tengah saat menghadapi Villarreal. Carrick membuat beberapa perubahan jika dibanding era Ole Gunnar Solskjaer. Bukan hanya soal bermainnya Donny van de Beek, tetapi tentang peran yang diberikan pada Ronaldo. Pada era Solskjaer, Ronaldo berperan sebagai penyerang tengah. Tapi, era Carrick, Ronaldo bermain sebagai penyerang kiri. Sementara peran sebagai penyerang tengah diberikan pada Martial. Kami memulai dengan Ronaldo berada di kiri, dengan Anthony Martial di tengah, dan fleksibilitas yang kami punya di lini depan. Mereka memotong dan berganti posisi, jelas Carrick dikutip dari Men. Martial beberapa kali bertukar peran dengan Ronaldo. Ini agak mirip dengan apa yang terjadi di Madrid beberapa tahun lalu, dengan Ronaldo dan Benzema di lini depan. Ronaldo mendapat banyak kritik karena sering dianggap minim kontribusi saat bertahan. Carrick menepisnya. Carrick memastikan bahwa setiap pemain bekerja sama keras baik ketika bertahan maupun menyerang. Dimanapun posisi Martial dan Ronaldo, mereka bertahan dengan tanggung jawab dan disiplin. Itu membuat kami menjadi tim yang jauh lebih kuat. Ronaldo berada dalam banyak momen sulit beberapa pekan ini. Tapi, dia tampil sangat meyakinkan pada duel melawan Villarreal. Itulah yang dia lakukan, pada laga-laga besar dan momen-momen besar ketika Anda membutuhkan sesuatu maka dia akan hadir. Dia memiliki mentalitas yang dingin dan penuh perhitungan. Dia sangat tenang dan tidak melewatkan peluang, ungkap Michael Carrick. Jadon Sancho pemain yang brilian jika ditangani orang yang tepat. Selama Manchester United berada di bawah asuhan Ole Gunnar Solskjaer, kontribusi Jadon Sancho sangat minim. Sebelum Ole pergi, ia tak mencetak gol dan gagal menuai assist sepanjang musim. Lebih ngenes, ia hanya melakukan satu tembakan tepat sasaran. Penampilan yang menurun drastis tersebut membuatnya terlempar dari skuad timnas Inggris di kancah kualifikasi Piala Dunia 2022. Ia absen ketika The Trillione bersua Albania dan San Marino. Beruntung, pelatih Gareth Southgate masih memberi garansi kalau dia tak akan kehilangan tempat secara permanen. Akhirnya, zona hitam Jadon Sancho selesai tadi malam. Gol yang membuat Manchester United menang 2-0 tersebut menjadi pemompa spirit setelah menuai kritik sejak gagal mendapat tempat di tim utama. Sangat bangga bisa mencetak gol pertamaku untuk Manchester United di kompetisi terbaik di dunia, ungkap Jadon Sancho. Pemuda berusia 21 tahun itu layak bahagia, karena inilah pertandingan terbaik dari 8 kesempatan bermain musim ini. Jadon brilian, dia layak mendapatkan apresiasi malam ini. Ini momen besar baginya. Jadon bekerja keras saat bertahan dan menyerang. Dia tahu apa yang terbaik, kata Michael Carrick. Paul Scholes menambahkan, performa Jadon Sancho membuatnya semakin terlihat punya potensi tinggi. Dia pemain yang pandai. Manchester United butuh kemampuan yang lebih dari Jadon Sancho, ungkap Paul Scholes. Manchester United diminta secepat mungkin untuk segera mencari pelatih pengganti Michael Carrick.
Sejumlah legenda Manchester United seperti Rio Ferdinand dan Paul Scholes langsung meremehkan pelatih interim setan merah, Michael Carrick. Kedua nama di atas mengatakan, Michael Carrick tak akan ditunjuk sebagai pelatih interim hingga akhir musim atau malah menjadi juru taktik permanen Manchester United. Dalam pandangan Rio Ferdinand, ada banyak pelatih hebat yang tersedia. Ketimbang menunjuk Michael Carrick, Rio Ferdinand menyarankan manajemen Manchester untuk memilih juru taktik jempolan. Saya tak berpikir Manchester United akan memberikan posisi pelatih, interim hingga akhir musim atau permanen, kepada Michael Carrick. Dalam pandangan saya, Manchester United akan menunjuk pelatih interim hingga akhir musim, dan Laurent Blanc dapat dijadikan opsi, kata Rio Ferdinand mengutip dari Manchester Evening News. Untuk Mauricio Pochettino, mari kita lihat apa yang akan terjadi. Jika Man United mencari pelatih yang terikat kontrak dengan klub lain, negosiasi harus digelar dari sekarang, lanjut Rio Ferdinand. Mantan rekan Cristiano Ronaldo Paul Scholes di Manchester United ini juga mengungkapkan hal yang sama. Ini adalah Manchester United. Manchester United takkan menunjuknya, Carrick, sebagai pelatih. Manchester United membutuhkan pelatih interim maupun permanen yang terbaik, kata Scholes. Sejumlah nama memang beredar untuk menggantikan posisi Ole Gunnar Solskjaer yaitu Pochettino dan Ernesto Valverde. Karena itu, menarik menanti pelatih mana yang ditunjuk sebagai pelatih Manchester United selanjutnya. Ernesto Valverde atau Mauricio Pochettino. Manchester United sedang negosiasi dengan Ernesto Valverde sebagai pengganti Michael Carrick. Michael Carrick membuat debut manis bersama Manchester United. Berstatus sebagai pelatih interim, Michael Carrick membawa Manchester United menang 2-0 atas Villarreal. Hanya saja, catatan di atas tak membuat Michael Carrick dipertahankan sebagai pelatih. Menurut laporan media-media Eropa, Manchester United sedang mencari pelatih interim untuk ditugaskan sampai akhir musim ini. Sejauh ini, nama mantan pelatih Barcelona, Ernesto Valverde, disebut-sebut akan ditunjuk sebagai pelatih interim Manchester United. Jurnalis Italia, Fabrizio Romano, yang menyampaikan kabar tersebut. Petinggi Manchester United melakukan kontak langsung dengan mantan pelatih Barcelona, Ernesto Valverde. Untuk mempertegas, Ernesto Valverde hanya diplot sebagai pelatih interim, kata Fabrizio Romano. Jika benar Ernesto Valverde ditunjuk sebagai pelatih interim, membuktikan manajemen Manchester United tak mau terjadinya Ole Gunnar Solskjaer jilid kedua. Manchester United sempat kepincut dengan aksi Ole Gunnar Solskjaer, legenda mereka yang diangkat menjadi pelatih interim menggantikan Jose Mourinho pada Desember tahun 2018. Di 11 laga awal menangani Manchester United dalam status pelatih interim, Solskjaer menghasilkan 10 menang, 1 imbang dan tanpa satupun kekalahan. Singkat kata dalam 19 laga awal, Solskjaer menghadirkan 14 menang, 2 imbang dan 3 kalah bagi Manchester United. Hasil di atas membuat manajemen Manchester United mengangkat Ole Gunnar Solskjaer sebagai pelatih permanen pada Maret tahun 2019. Rasa optimisme muncul dari sisi manajemen ketika mengangkat Solskjaer sebagai pelatih permanen. Namun, hasilnya jauh dari harapan. Hampir 3 tahun menangani Manchester United, Solskjaer gagal memberikan trofi bagi Manchester United. Sekarang, Manchester United sedang mencari pelatih interim yang kemungkinan besar ditempati Ernesto Valverde. About to take down, you already know. Get the fuck out of my face now, yeah, you gotta go. Man, I'm on the chase.